Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuwajjah di tempat yang penuh dengan barokah ini, yaitu baitun fi buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu al-masjid. Kita datang saja ke masjid sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, banyak sekali faedahnya, pahalanya besar sekali. Apalagi kita mengikuti majelis ta'lim yang dibacakan di dalamnya ini Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Rasulullah SAW, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan mendapatkan kemenangan baik di dunia ini maupun di akhirat. Syaratnya dua saja: beriman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh sebab itulah ma'asyiral muslimin, maka jangan diabaikan Quran dan As-Sunnah, karena dua penjelasan inilah yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah ini setelah 2 tahun insyaallah kalau tidak salah pandemi, kita libur pengajian. Jadi mulai minggu ini, mulai pekan ini, pengajian akan dibaca kembali, khususnya apa yang sudah biasa kita dengarkan pada 2 tahun atau 5 tahun yang lalu, yaitu kita baca tafsir Ibnu Katsir, kemudian Tawdihul Ahkam fi Syarhil Bulughil Maram. Pertama tafsir, yaitu Quran, karena memang tidak ada seperti Quran. Karena para ulama, kalau orang sudah Quran, ya sudah, maka semuanya akan mencukupinya. Yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengatur kehidupan kita ini agar selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nantinya. Maka karena sekarang ini awal daripada kajian kita yang pertama, yaitu Al-Quran, maka saya tidak bawa tafsirnya, tapi saya hanya bawa Quran, kemudian yang kebetulan saya hafal dan sudah pernah membacanya, inilah sebagai pembuka daripada kajian kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mari kita buka bersama-sama, yaitu Al-Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ini ayat dari ayat 12 sampai ayat 16.
sampai ayat 16. Ini merupakan 3 hal yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Yang pertama, min aina nahnu, dari mana kita ini? Ini perlu kita ketahui asal usul daripada kita ini. Kemudian yang kedua, ila aina, mau kemana kita? Sudah yang ketiga adalah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua persoalan yang kita lakukan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini kata Allah. Dan sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia ini, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Jadi kita mesti tahu yang kita ini gagah, ganteng, cantik, kaya, miskin, semuanya diciptakan dari min sulalatin min tin, yaitu dari saripati tanah. Kenapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Karena yang kita makan semua dari tanah. Tidak ada yang kita makan dari langit, semua dari tanah. Semua makanan asalnya dari tanah. Sehingga sebagai pembentuk daripada tubuh manusia ini adalah saripati tanah. Maka kalau kita bedah manusia ini, apa yang tidak ada? Air ada, kemudian verum ada. Semua zat-zat penyusun tubuh manusia ini asalnya dari tanah. Kalau ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini tidak sombong, ma'asyiral muslimin. Bagaimanapun kekuatan kita, ya kita sama dari itu. Jadi ya itulah kita manusia ini, diciptakan oleh dari sulalatin min tin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami ciptakan sulalatin min tin itu nutfah fi qararin makin, yang disimpan dalam perut ibu yang sangat kokoh sekali. Dari hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu nanti akan terjadi nutfah, ya, nutfah yang disimpan dalam perut ibu yang sangat kokoh sekali, tidak kademen, tidak kepanasan, dia selalu berenang di dalam perut ibu, kemudian mendapatkan makanan-makanan apa yang dimakan ibu, saripatinya akan dimakan oleh janin yang ada dalam perut ibu ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat nutfah saripati itu, semua orang tidak suka itu. Kalau disuguhkan itu apa itu, barang apa itu? Tapi ini sangat penentu sekali dari penciptaan manusia ini. Luar biasa. Dari hal yang orang paling tidak suka sekarang menjadi barang yang sangat berharga. Karena itulah bakal daripada anak manusia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian dari nutfah itu akan diciptakan alaqah. Dari alaqah itu, dari janin itu kemudian akan diciptakan faholaknal mudghah, akan diciptakan segumpal daging sesuai dengan prosesnya. Faholaknal mudghata idhaman, kemudian dari daging itu akan diberikan oleh Allah idhaman, yaitu tulang belulang secara lembut sekali, sehingga ketika usia itu sudah nampak ini akan jadi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fakausalnal idhama lahma, kemudian dibungkus kembali tulang-tulang yang ada dalam badan janin ini dengan lahma, dengan daging kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian setelah itu selesai semua, diciptakan oleh Allah makhluk yang lain yang bernama manusia ini. Jadilah kita saat ini. Jadi kita perlu renungkan
bahwa kita ini asalnya dari itu. Faedah apa yang kita dapat dari ini semua? Agar kita ini tawadhu, agar kita ini tidak sombong, kita ini tidak merasa besar di dunia ini, walaupun keadaannya bagaimanapun juga, tapi kita diciptakan dalam hal yang sama sehingga jadi manusia seperti sekarang ini. Itu ciptaan kita. Kemudian setelah itu ila aina, mau kemana kita ini setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat mungkin kurang lebih insyaallah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali punya satu tujuan, yaitu liya'budun, agar manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Allah ciptakan kita ini bukan tujuan yang lain-lain, tidak, tapi untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah tidak bisa kecuali kita harus melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kita sekalian. Sehingga dalam Al-Quran, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Quran ini berdasarkan kekuatan akalnya, berdasarkan kekuatan cara berpikirnya, maka Allah sampaikan falyatabawwa, silakan bawa itu kursinya ini finnar, di dalam api neraka. Jadi kita ini menerjemahkan Quran dengan akal kita, maka dipersilakan oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, dulu ketika saya kuliah mendapatkan pelajaran puisi, itu disuruh please interpret this poem gitu ya, suruh diinterpretasi poem ini. Seluruh mahasiswa tidak ada yang sama, interpretasinya tidak sama, mesti berbeda-beda, artinya berbeda-beda. Kemudian saya sampaikan kepada dosen saya, Pak, kenapa kita tidak melihat kepada yang buat poem saja? Kenapa artinya kita tidak melihat kepada orang yang membuat puisi ini? Kata Pak dosen saya, ini latihan cara berpikir supaya orang berkembang pikirannya. Tapi Quran nggak bisa. Kalau kita hanya melihat bagaimana orang menerjemahkan, tidak kembali kepada yang punya Al-Quran ini, salah. Makanya diancam falyatabawa maq'adahu minan nar. Silakan bawa tempatnya di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Diceritakan jin dan manusia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Kata para ulama, seperti dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, itu dijelaskan ma huwal ibadah, apa yang disebut ibadah itu, dan bagaimana syarat-syaratnya agar satu amalan itu disebut sebagai ibadah. Ada 3 hal. Ini kata para ulama yang merujuk ya kepada Quran, kepada Sunnah juga. Yang pertama adalah sidqul azimah. Sidqul azimah itu punya niatan sungguh-sungguh, memang hendak melakukan amalan itu. Insya Allah dalam akhlak kitab Riyadhus Shalihin akan dibahas masalah-masalah yang seperti itu. Quran menyatakan yang pertama adalah sidqul azimah, kita sungguh-sungguh menjalankan satu amalan ibadah. Maka kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah, ayo sholat dengan baik, ya kita harus sholat dengan baik. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Contoh bagaimana Nabi SAW sholat, harus kita contoh agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, kita akan mencontoh siapa? Siapa yang akan jadi panutan kita? Maka kalau kita sholat pakai cara kita sendiri, lufat sholatahum,
akan dilipatkan oleh Allah salat-salat mereka dan akan dilemparkan ke wajah-wajah mereka, karena Allah tidak keracu sama salatnya. Apa? Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana antum bisa tahu salatnya Nabi? Nabi SAW meninggalkan hadis, yaitu sampainya kepada kita ini yang dibawa oleh ashabun Nabi. Dibawa apa yang dikatakan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi, dibawa oleh para ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua. Diajarkan kepada tabi'in, yaitu murid-muridnya sahabat. Dari murid-muridnya sahabat disampaikan kepada tabi'ut tabi'in, muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus sampai kepada kita, sampai kepada a'immatul mujtahidin, sampai kepada para imam ahlu sunnah yang menyampaikan berita itu kepada kita, yaitu mulai dari Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali rahimahullahu jami'an. Semoga Allah merahmati para a'imah ini. Kalau ashabun Nabi, ma'asyiral muslimin, kita katakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, kepada para sahabat ya. Jadi para sahabat itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin masuk surga sudah. Apalagi sahabat-sahabat Badar, i'malu ma syi'tum, kata Nabi, wahai sahabat-sahabat perang Badar, beramallah kamu dengan apa saja, silakan kamu beramal sudah. Faqad ghafartum, sungguh Allah telah mengampuni kalian wahai sahabat Nabi. Ini kalau ashabun Nabi. Generasi pertama yaitu muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ashabun Nabi. Dan banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang sahabat Nabi. Itu tadi sunnah, i'malu ma syi'tum, ya faqad ghafartum. Betapa indahnya kalau seandainya, ma'asyiral muslimin, kita dijamin kamu lakukan apa saja sudah, kamu diampuni, tidak apa-apa kamu ngomong apa saja, kamu beramal apa saja. Kira-kira apa yang akan kita jalankan? Tapi ashabun Nabi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin ngeri mendapatkan berita seperti itu. Jangan-jangan aku tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi nanti. Walaupun bagi para sahabat ini satu jaminan yang sangat mulia. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 100 itu Allah menyampaikan kepada kita, menjelaskan dalam Quran ini, yaitu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina hum as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wardu'an wa 'adda lahum jannah. Kata Rasulullah, sahabat-sahabat muhajirin dan ansor, kita tidak termasuk ya. Kita ini bukan sahabat muhajirin dan bukan sahabat ansor. Muhajirin bukan Muhammadiyah, ansor bukan NU, bukan. Ini adalah sahabat muhajirin itu yang pertama-tama kali menerima Islam di Mekah. Kemudian sahabat ansor. Sahabat Ansor itu adalah yang menerima sahabat-sahabat muhajirin di Madinah. Jadi dua sahabat ini, kita tidak termasuk sahabat muhajirin dan kita tidak termasuk sahabat Ansor. Alhamdulillah Allah berikan kriteria yang ketiga, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka muhajirin dan ansor dengan percis, dengan sama, dengan baik. Golongan ketiga, mudah-mudahan kita masuk golongan yang ketiga, karena golongan pertama sudah tidak ada, golongan kedua tidak ada. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang ketiga, yaitu ya apa? Yang mengikuti
mereka, yaitu sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, dengan percis. Apa jaminan Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Alhamdulillah, subhanallah, selama kita lempeng, kita istiqomah mengikuti sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, Allah ridho kepada kita. Waraduan, dan mereka ridho kepada Allah. Jaminannya adalah pahala yang terbesar. Afwan, minum dulu ya sebentar. Waraduan, dan Allah ridho, dan mereka ketiga kelompok ini ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Allah itu tiga kelompok ini ridho. Tidak macam-macam, ya sudah saya terima. Kalau itu dari Allah, terima. Kalau itu dari Rasul, terima. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul itu fakhudhu. Sigotnya adalah amr, perintah, terima. Semua yang datang dari Nabi terima. Para sahabat begitu, apa yang datang dari Nabi diterima. Sampai kalau ada ketika zaman Nabi itu kalau datang ke masjid jalannya pindah-pindah, lewat sana, terus kalau ke masjid itu. Karena apa? Karena kasratul huto, karena ingin memperbanyak langkah untuk menuju masjid. Karena pahalanya kasratul huto itu memperbanyak langkah sangat besar sekali. Ketika zaman sahabat diajarkan kepada tabi'in, sahabat itu seperti itu. Jadi pergi ke masjid lewat jalannya Nabi. Ditanya oleh murid-muridnya sahabat tabi'in, kenapa kamu kok kalau berjalan seperti itu, jalan lewat sana lewat sini? Karena aku melihat kekasihku dulu Rasulullah SAW berjalan seperti yang aku berjalan ini. Subhanallah, luar biasa. Semua diikuti yang diperintahkan oleh Nabi. Maka wa ma atakumur rasul fakhudhu, ini Quran. Apa diperintahkan Allah, jalani. Kalau Allah Rasulullah katakan sallu fil masjid, salat kamu di masjid, maka tidak ada sahabat yang tidak salat di masjid. Semua salat di masjid. Ya, mudah-mudahan kita nantinya akan dapat hidayah, kemudian bisa seperti itu, agar kita ini mendapatkan fadilah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan, jangan dilakukan. Dilarang oleh Nabi, dijalani. Ya, diperintah oleh Nabi, ditinggalkan. Terbalik ini. Ini berarti pemahaman yang dibalik-balik. Yang diperintah oleh Nabi dijalankan, yang ditinggalkan oleh Nabi dikerjakan. Ini tidak benar. Maka bagaimana caranya? Harus duduk dalam majelis taklim, harus duduk dalam pengajian-pengajian yang di dalamnya dibacakan Quran dan dibacakan sunnah. Agar apa? Agar kita ini selamat fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian diturunkan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini kalau menurut asar itu sampainya kepada para a'immah. Jadi para a'immah itu ada yang mengatakan mereka adalah tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat punya murid, muridnya punya murid. Ini adalah tabi'in. Tabi'in itu ya mulai dari Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Itulah guru-guru kita yang sangat besar, yang kalau kita mengikuti itu kita insya Allah benar. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Nabi. Nabi sama dengan siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah masaku. Siapa setelah masaku? Adalah tabi'in. Tsumma yalunahum, kemudian yang terbaik adalah setelah
masa-masaku, yaitu tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah pegangan kita di dalam menjalankan hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama ibadah. Jadi ibadah yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sidqul azimah, sungguh-sungguh. Kalau kita sholat ya kita harus sungguh-sungguh sholat. Dalam Quran juga banyak dijelaskan hudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian-pakaianmu yang terindah kalau kamu datang ke masjid. Ya, kita harus, kalau kita tidak punya, bersih, jauh dari najis, karena perintahnya Allah seperti itu. Pakai pakaianmu yang terbaik kalau kamu ke masjid untuk melakukan sholat, karena sholat itu adalah penghambaan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu presiden saja tidak mau pakai elek-elek, mesti pakaian yang terbaik yang dipakai. Kenapa? Presiden. Tidak usah ketemu presiden, ke pesta saja pakaian kita yang terindah yang kita pakai. Tapi kalau sholat, coba kita lihat pakai kaos misal. Ya bukan tidak boleh pakai kaos ya, boleh pakai kaos itu, boleh. Tapi pakailah, pilih pakaian-pakaian yang terindah. Ibu-ibu kalau ke masjid, ya mukena yang 5 tahun 10 tahun dipakai, yang sudah sininya hitam apa, padahal ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau resepsi, coba lihat, kalau tidak beli pakaian baru tidak pergi ke resepsi. Kalau udah hari raya tidak mau beli pakaian yang baru, tapi sholat tidak apa-apa sudah. Ya yang 5 tahun 10 tahun pokoknya saya kena jinggo. Ya itu tidak boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah perintahkan agar kita ini menghadap Allah dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk sholat bisa diterima oleh Allah, yaitu yang pertama adalah dalam sidqul azimah ini wudhunya harus benar. Wudhunya harus benar. Jangan wudhunya tidak benar. Bagaimana caranya wudhu yang benar itu? Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah. Idza kuntum ilas shalah, kalau kamu akan sholat, ini kata Allah loh ya. Faksilu wujuhakum, gosok niku, cuci kepala mukamu itu. Cuci bukan diusap, bukan cuma air plek enggak, tapi cuci. Mana yang namanya wujuh? Dalam bahasa Arab wujuh itu ini. Ya, siapa oleh para sahabat dipraktekkan gini loh. Oleh Utsman bin Affan dicontohkan bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waksilu wujuhakum, cuci, kemudian wa aidiyakum, dan kedua tangan kamu dicuci, bukan diginikan. Cuci tangannya, kedua tangannya itu ilal marafiq, sampai kepada siku. Kemudian wamsahu biruusikum, gosoken sirai jenengan kabeh, digosok, disentuh, dimasak gini saja, bukan digosok, bukan dicuci, bukan terus diobol-obol, enggak. Sudah cukup itu. Ya sunnahnya nanti sampai ke telinga dan apa. Kemudian wa arjulakum, arjulakum kembalinya kepada waksilu wujuhakum, apa? Digosok juga kakinya. Ya kecuali mungkin kalau sudah sakit stroke tidak bisa diangkat, mungkin ya gosok tidak bisa, takut jatuh, ya dicuci aja asal rata. Dicuci, itu caranya wudhu, nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholatnya. Itu namanya sidqul azimah. Kemudian ketika melakukan sholat, ya Allahu Akbar, kita mau baca kabiro, kita mau baca inni wajjahtu, baca apa yang kita bisa, tapi dengan tartil. Tidak usah kesusu, ya tidak boleh kesusu dalam rangka sidqul azimah, sungguh-sungguh menjalankan ibadah ini. Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, harus tenang dalam kita melakukan sholat. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Yang pertama adalah sidqul azimah, sungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan ibadah. Yang kedua adalah ikhlasun niyah. Syarat itu disebut ibadah adalah ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas betul-betul karena Allah. Jangan datang ke masjid lirik-lirik, oh, diketahui saya ini salat di masjid sekarang. Jangan seperti itu. Jadi tujuannya datang ke masjid ini adalah untuk melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nanti dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibaca hari Senin, itu kita sampai kepada satu hadis, nanti akan dipanggil oleh Allah 3 golongan pada yaumul kiamah. 3 golongan akan dipanggil oleh Allah pada yaumul kiamah nantinya. Yang pertama adalah qari dan qari'ah. Orang yang bisa melantunkan baca Quran, baik laki-laki dengan atau wanita. Suaranya merdu luar biasa. Ini akan dipanggil sama Allah nanti pada yaumul kiamah. Ditanya, "Ya fulan, ya fulana, kamu punya suara indah dan bagus itu untuk apa di dunia dulu?" "Ya Allah, saya bacakan Quran kepada umat. Ini untuk dakwah, untuk apa?" Tapi sama Allah dijawab, "Kadzabta, kamu bohong." Dan para malaikat mengatakan juga, "Kadzabta, kamu bohong. Bukan untuk aku," kata Allah. Untuk siapa kira-kira ya? Bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk mendapatkan piala. Ikut pertandingan baca Quran itu apa? Supaya dapat piala. Niatnya bukan untuk Allah. Apa? Untuk mendapatkan hadiah. Kata Allah, kamu di dunia dulu sudah nomor 1 dan kamu sudah mendapatkan piala, mendapatkan hadiah yang banyak. Maka di akhirat bagianmu tidak ada. Maka dibalik sama Allah ini. Kakinya ditaruh di atas, kepalanya di bawah, kemudian diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Baca Quran loh ini ya. Baca Quran tapi karena tidak ikhlas karena Allah, berbahaya. Jadi kalau baca Quran lillah, salat lillah. Apa saja ibadah lakukan memang karena Allah, bukan karena sesuatu apapun juga. Kemudian akan dipanggil lagi oleh Allah nanti orang yang suka sedekah. Saya nyumbang masjid berapa? 1 juta, 2 juta, 100 juta. Iya. Besok sama Allah dipanggil di akhirat. Sirah konvien suki itu kayak apa? Wah, saya buat sekolahan, saya buat masjid yang indah supaya orang banyak. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Kata malaikat semua, bohong kamu. Kamu ngasih sumbangan itu agar kamu dipuji sebagai muhsinin, orang yang suka nyumbang. Bahayanya luar biasa. Kalau kita ini nyumbang apa saja ya, nyumbang pendidikan, nyumbang masjid, nyumbang dakwah, itu sudah diperhatikan oleh Allah. Sudah Allah yang muji, Allah yang ngasih pahala. Ada apa masih kita ini ingin dipuji orang? Mayamfa, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini besok dibalik pula sama Allah. Kakinya diangkat, kepalanya di bawah, lemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Terus yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yaitu pahlawan. Orang yang pemberani, orang yang maju perang hebat dan sebagainya. Dia itu berperang fisabilillah, membela Islam, membela kebaikan sudah. Kalau ada keburukan dia perangi. Tapi sama Allah akan dipanggil besok. Panggil juga, ya fulan, kamu punya kehebatan, berani yang luar biasanya untuk apa? Ya Rob, aku punya keberanian itu adalah untuk jihad fisabilillah, untuk membela Islam,
untuk mendakwakan kalimatullah, untuk demikian. Tapi Allah ngomong, kadzabta, bohong kamu. Para malaikat ngomong gue bohong. Apa? Karena kamu dulu berjuang itu hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Balik oleh Allah, lemparkan juga orang ini ke dalam api neraka. Kira-kira kita bagaimana ya? Kira-kira kita ini yang sisi sebelah mana? Ya mudah-mudahan kita ini melakukan seluruh amalan ini adalah ikhlasun niyah. Niatnya benar-benar untuk Allah, agar yang kita lakukan itu namanya ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ikhlas karena Allah, ada yang ketiga, yaitu muttaba'ur rasul. Harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek dak ngikuti Nabi, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ikut apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita ingin selamat di dunia ini, maka ibadah kita harus baik. Pertama, kita harus sungguh-sungguh melakukan ibadah. Yang kedua, niat kita harus ikhlas, memang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, lihat kita, apa kon ngamal long ini iki saka Nabi dah? Ini kata fulan enggak. Apakah Nabi merintahkan seperti itu? Kalau Nabi merintahkan seperti itu, jalani. Kalau enggak, Nabi tidak ada, tapi ini ashabun Nabi, sahabat Nabi, ambil. Kalau ini bukan tabiin, ambil. Para imam, ambil. Tidak apa-apa, karena semua para imam-imam ini, imam yang 4 ini, di dalam kitabnya sebenarnya nyatakan, apa yang saya sampaikan ini, kalau bertentangan dengan hadis yang sahih, buang ke tembok pendapat saya ini. Jadi bukan ngambil pendapatnya siapa-siapa, kecuali kita akan mengambil pendapatnya Nabi SAW yang diajarkan kepada murid-muridnya. Maka kalau kita ingin selamat itu ya ikuti jejak Rasulullah SAW, ikuti para sahabat, muhajirin dan ansor, kita dijamin selamat oleh Allah. Makanya dalam hadis disebutkan, kalau itu sudah Ustaz besar sekali. Oh, kalau Allah mesti ridho sama ini. Mana dalilnya? Kalau Allah bilang ridho sama dia. Ridho Allah itu hanya kepada ashabun Nabi yang sudah jelas ridho. Kalau bukan sahabat Nabi, belum tahu kita. Belum tahu apakah Allah ridho atau enggak. Wallahu a'lam. Itu urusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga, agar kita disebut ibadah. Sudah itu, sudah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang baik, kemudian Al-Quran menyatakan, ila aina antum, mau kemana kamu? Urip nang dunya iki mari ngono kate nang ndi? Mau kemana kamu ini? Allah sampaikan di sini, yaitu summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sudah itu kamu akan menjadi mayit, akan mati. Berapa saudara kita yang sudah meninggalkan kita saat ini? Banyak yang mati. Mobil yang mewah, istri 4 yang cantik-cantik, rumah mewah, sawah miliaran, apa ada yang dibawa? Paling cuma ya kalau saya lihat orang-orang ini kalau ada suaminya meninggal, biasanya istrinya melok. Apa? Semaput di sana. Pernah saya tanya, kamu kok semaput? Yo gayai. Kino dilem aku iki sayang sama bojo. Itu saja mungkin. Paling anak-anak sampai di rumah tidak doakan orang tuanya sudah. Ini bapak mati, saiki warisan ini harus dibagi. Dunianya dibagi. Paling itu saja. Bapaknya tidak akan tahu apa-apa, orang yang meninggal tidak tahu apa-apa. Kata Allah, "Tsumma ba'da dzalika lamayitun." Setelah kamu hidup di dunia ini, kamu akan menjadi mayit, akan mati. Wis.
Kalau sudah mati, ada penolong kita, syafi'an bagi kita, yaitu Al-Quran. Kalau kita sering baca Quran, ya ahlal Quran, wahai orang-orang yang asik dengan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hai ahli Quran, bahwa Quran ini nanti akan memberikan pertolongan kepada kamu pada yaumil qiyamah. Makanya rajin-rajin baca Quran, supaya Quran itu akan menjadi penolong kita nantinya. Ada dalam tafsir juga, yaitu semua Quran itu, tapi ada yang dipilah-pilah, kayak Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang baca ini setiap hari dibaca Al-Mulk ini, akan menjadi syafi'an fil qabri, akan menjadi penolong ketika di kubur. Ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan, datang mungkar nakir, bawa godho kata orang, bawa api, mau dipukul, terus muncul ini makhluk yang namanya Al-Mulk. Jangan disiksa ini, tidak bisa, ini salah banyak, ini tidak bisa. Dia selalu membaca saya, tukaran. Ya Allah ceritakan ini supaya ada motivasi ya, tukaran. Tidak tahu sing Al-Mulk itu datang kepada Allah, ya Rob, ini hambamu meninggal, ini akan dipukul oleh malaikat, tapi dia selalu membaca aku ya Allah. Ya kita lihat pada malaikat, ya Allah kalau seperti itu, maka kalau tetap dipukul itu, maka surat Al-Mulk ini buang saja dari Al-Quran, tidak usah ada. Oh kalau begitu, ya akan menjadi penolong, akan ditolong mayat ini. Maka orang sampai mati gak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat, kardi sudah kesoron memang wis, tidak mau Quran, tidak mau ini, rugi besar. Iya, jadi kita mesti akan mati. Mati itu bukan dibiarkan gitu saja loh sekalian. Jadi orang sumpahnya menghadapi hidup di dunia ini ya, mati menghari wis. Ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam, sudah apa, sumpah melihatkan kehidupan ini. Jangan, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nanti pada hari kiamat kamu akan dibangkitkan, akan ada pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau kita mengambil karena kita punya kekuatan, tanahnya orang dipanggil sak jengkal, tapi ini masuk sertifikat, memang tidak tahu di sini, tidak ada yang tahu. Tapi di akhirat besok akan dikalungkan ini, akan dipikulkan kepada orang yang ngambil ini. Maka Islam melarang kezaliman. Jadi kalau kita belajar Islam, Islam itu bukan teroris, Islam itu bukan jahat, Islam itu keindahan yang disampaikan, semua yang baik-baik agar orang ini menjadi orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sekedar tafsir yang saya sudah pernah baca, maka saya sampaikan sebagai pembuka dalam kajian-kajian berikutnya. Saya akan teruskan kajian Ibnu Katsir yang dulu sudah saya baca 5 tahun, masih sampai jilid 2 baru selesai, jilid 3-nya belum, jilid 4-nya belum. Jadi kira-kira 5 tahun lagi, apakah nutut kita masih baca tafsir sampai 5 tahun yang akan datang? Ya mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah selamatkan kita dari kejelekan-kejelekan dunia dan dimasukkan dalam kebaikan-kebaikan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah surat Al-Mu'minun sampai ayat 16. Mudah-mudahan ini menjadikan renungan bagi kita sekalian. Ayo, apa yang harus kita lakukan dunia ini? Baik sama orang sudah, itu nomor 1. Jangan jahat sama orang sudah. Jangan ngerasani orang, jangan. Sudah, jangan, itu tinggalkan semua. Husnudzon, berprasangka baik sama manusia agar kita tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.